Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, seperti biasa kita akan membacakan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Seingat saya kemarin sampai halaman 15 adab wudhu. Sudah itu tak? Sudah Bapak diulang lagi ya? Diulang aja lagi. Halaman berapa? 18. Cuman ulang nggak apa-apa. 18. Karena kemarin kita ngasih praktik basuh ini apa rambut. Itu yang pertama sekali, terus yang ininya sekali ya. Ininya 3 kali. Nah itu kalau di sini 3 kali langsung. Udah diulang aja. Kalau di sini 3 kali langsung di kitab ini. Diulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi amin. Babu adabil wudu. Pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas tentang seputar adab-adab wudu. Adab-adab ketika berwudu, adab-adab ketika hendak berwudu. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa idza faragta min al-istinja'i fala tatrukis siwak fa innaha matharatun lil fam wa mardatun lirabbi wa muskhitatun atau muskhitatun bisyaitan wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila engkau telah usai istinja, telah selesai istinja, apabila hendak berwudu, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Jadi sebelum berwudu dianjurkan atau disunahkan untuk bersiwak, karena bersiwak ini sangat besar sekali pahalanya, sangat besar sekali keutamaannya. Kata Syekh Nawawi, ketika bersiwak itu hendaklah engkau itu berniat untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berniat untuk membersihkan mulut, yang tujuannya untuk membaca Al-Quran, tujuannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasang niat-niat yang baik, kama tanwil bina'i husulan nasab. Sebagaimana engkau, kata Syekh Nawawi, ketika hendak berjima, ketika hendak berhubungan suami istri, dianjurkan untuk niat mendapatkan keturunan. Jadi bukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang, akan tetapi niat untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Semakin banyak niat yang kita niatkan, maka semakin besar, semakin banyak pula pahalanya. Kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa bersiwak sebelum berwudu, juga sebelum sholat termasuk? Karena di dalam bersiwak itu faedahnya bisa membersihkan mulut. Di antara faedahnya pula menyebabkan Tuhan ridho kepada kita, menyebabkan Allah ridho kepada kita, dan menyebabkan setan jengkel kepada kita. Jadi kalau ingin membuat setan jengkel, maka diantaranya
dengan bersiwak. Juga diantaranya apabila kita ingin membuat setan itu marah atau jengkel, di samping bersiwak juga ketika berdoa membaca doa husnul khotimah. Jadi berdoa husnul khotimah itu menyebabkan, dalam salah satu riwayat itu di dalam kitab Nasihat Dunia itu dijelaskan, kata Imam Al-Haddad, ketika seseorang berdoa husnul khotimah maka telah menyebabkan setan patah tulang punggungnya. Jadi kalau kita ingin mematahkan tulang punggungnya setan, maka berdoa memohon kepada Allah dengan doa husnul khotimah, sebagaimana yang telah dibaca tadi di dalam Rafiq, ada doa husnul khotimah. Wa sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Dan melaksanakan sholat sunnah dengan menggunakan siwak, satu sholatan dengan menggunakan siwak itu lebih utama daripada 70 sholatan, 70 sholat tanpa siwak. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwasanya walaupun bersiwak itu keutamaannya sangat besar, akan tetapi tidak bisa membandingi pahala sholat berjamaah. Maksudnya orang yang bersiwak tapi tidak berjamaah dibandingkan dengan orang yang tidak bersiwak akan tetapi sholatnya berjamaah, tetap pahalanya lebih utama yang melaksanakan sholat berjamaah walaupun tanpa siwak. Perbandingan yang dimaksud di sini lebih utama dengan menggunakan siwak 70 kali lipat itu kalau sama-sama. Jadi dibandingkan sholat sendirian dengan siwak dengan sholat sendirian tidak pakai siwak 70 kali itu lebih utama yang dengan siwak. Atau sholat berjamaah sama-sama berjamaah tidak menggunakan siwak dan menggunakan siwak itu 70 kali lipat perbandingannya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan summa jelis lil wudu mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kay la yusibaka ar-rashash wa qul bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ketika hendak berwudu, hendaklah engkau itu duduk. Jadi adab berwudu itu duduk. Jadi bukan berdiri. Adab ketika berwudu itu hendaknya duduk. Akan tetapi perlu kita hati-hati, duduk itu tempat duduknya harus tinggi. Jangan sampai duduknya itu di bawah, karena dikhawatirkan kalau di bawah bisa kecipratan najis. Dan menghadap kiblat, di samping duduk menghadap kiblat. Kalau yang saya tahu di sini, daerah sini tempat duduk yang di masjid ada tempat duduk yang di masjid ada tempat duduknya itu di masjid di sana di Masjid Nurul Ihsan. Masjid Nurul Ihsan itu ada tempat duduknya. Jadi tempat tiap satu keran ada tempat duduknya, ada tempat duduknya. Jadi kalau wudu duduk, tapi sayangnya di sana tidak menghadap kiblat. Seandainya menghadap kiblat maka sempurna. Tapi sudah lumayan ada tempat duduknya. Dan ketika sudah duduk, sebelum berwudu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini agar tidak diganggu setan, agar tidak terkena was-was. Ini di antara doanya yang dibaca. Summa ghasil yadayka thalathan qabla an tudkhilaha al-ina'a wa qul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasy syu'i wal halakah. Ketika membasuh, kan tadi sebelum berwudu membasuh kedua tangan.
Setelah baca bismillah, baca rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun, kemudian membasuh kedua tangan. Ketika membasuh kedua tangan dibasuh 3 kali sebelum kita mulai wudhu. Ketika membasuh tangan kita baca doa, dianjurkan membaca doa Allahumma inni as'alukal yumnah wal barakah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kemampuan atau kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan memohon kepadamu keberkahan, tambahan kebaikan. Wa a'udzubika minasyu'i wal halakah, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kebinasaan. Dan dilanjut dengan niat wudu seperti biasa. Seperti biasa dilanjut dengan niat wudu. Tsumma nuraf al-hadath wa istibahat as-shalah, niat menghilangkan hadas atau istibahat as-shalah, diperbolehkan sholat, niat wudu seperti biasa. Wala yanbaghi an ta'zubah niyatuka qabla ghusl wajhi fala yasihu wudu'aka. Jadi ketika membasuh muka, awal pertama kali membasuh muka itu dibarengkan dengan niat. Kalau tidak dibarengkan dengan niat, maka wudunya tidak sah. Misalkan niat dulu baru basuh muka, atau basuh muka dulu baru niat, ini tidak sah. Misalkan kita membasuh muka, dibasuh mulai dari dahi. Ketika membasuh dahi itu belum berniat, setelah airnya mengalir sampai ke hidung misalkan, baru berniat, maka air antara bagian wajah di bawah hidung itu sudah terkena niat, yang dahi wajib dibasuh kembali karena tadi belum berniat. Jadi intinya ketika membasuh air pertama kali di wajah ketika berwudu, wajib dibarengkan dengan niatnya di dalam hati. Summa khudh ghurfatan li fika wa tamarrat biha thalathan wa baligh fi raddil ma'i ilal walshama illa an takuna sha'iman fatarfuq wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa katsirati dzikri laka. Kemudian sebelum berwudu itu disunnahkan berkumur. Dan ketika berkumur itu dianjurkan apa? Ketika dikocok-kocok dalam mulut itu dianjurkan dikeraskan supaya mulut itu lebih bersih. Jadi sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam mulut, di gigi itu terlepas atau hilang. Itu disunahkan untuk dikeraskan, kecuali dalam keadaan puasa. Kalau dalam keadaan puasa berkumur itu harus pelan-pelan, jangan terlalu keras takut airnya masuk ke dalam tenggorokan. Ketika berkumur dianjurkan membaca doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu untuk membaca kitabmu wa katsirati dzikri laka, dan untuk memperbanyak berzikir kepadamu. Summa khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha thalathan. Wastanshir ma fil anfi min rutubatin wa qul fil istinshaqi Allahumma ujid li ra'yatal jannah wa anta anna radhi. Wa fil istinshaq wa fil istinsari Allahumma inni a'udzu bika min rawa'ihin nar wa su'id dar. Dan setelah berkumur ini dianjurkan, disunnahkan menghirup air ke dalam hidung. Jadi mengambil pakai telapak tangan kanan, menghirup air ke dalam hidung. Ketika membuang pakai
dua jari tangan kiri, ujung telunjuk pakai telunjuk dan jempol, jadi dibuang seperti itu. Ketika air itu dihirup, nah ini ada doanya. Allahumma ujibni ra'ihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, berilah aku supaya aku mendapatkan bau surga, sedangkan dalam keadaan engkau ridho kepadaku. Ketika air dikeluarkan, membaca doa lain. Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bau api neraka dan tempat tinggal yang jelek. Ini mohon perlindungan kepada Allah. Summa khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'i tasdih al-jabhah ila muntaha ma yaqbalu min al-labani bit-tuli wa min al-udhuni ila al-udhuni fil urdi. Wa usul ma ila mawdi' at-tahdhif wa huwa ma ya'tadu min nisa'i adiyata asy-sya'ri anhu wa huwa ma ya'tadu baina rasul ila zawiyatil jabin, yakni ma yaqau minhu fi jabhatil wajh. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ketika membasuh air ke wajah itu dianjurkan dimulai dari yang paling atasnya wajah. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut paling atasnya wajah. Kemudian air itu diratakan sampai apa ini? Rahang. Jadi dari atas wajah ini sampai seluruh wajah, samping juga sampai rahang kanan kiri. Ini diratakan. Jangan sampai ada bagian wajah yang tidak terbasuh air, karena bisa menyebabkan wudunya itu menjadi batal. Banyak orang berwudu itu ininya nggak basah. Banyak orang berwudu ininya nggak basah, itu tidak sah wudunya. Jadi ini harus basah. Ini juga. Wa usilil ma'i ila manabid ash-shumuri al-arba'ati al-hajibain wa syaribain wal ahdab wal idarain wa huma ma yuwazziyani al-udhunaini min mada'il lihyah. Juga wajib ada 4 rambut yang ada di wajah ini yang wajib dibasuh, yaitu alis, kumis, dan ini apa namanya? Pelipis. Apa? Bagian pelipis. Apa? Pelipis. PDA ingat itu. Pelipis. Kemarin apa kemarin? Gampang. Apa di sini? Iya, pidian. Hah? Pidian. Pidian. Itu bahasa mana itu pidian itu? Beni jamban. Beda. Ano, barang tayo mga agak kurangan. Ini mga agak kurang. Bayarin kan. Suku katanya kurang ketimbang bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan ada semua kan. Istilahnya itu ada. Lanjutin aja. Udah lah, pidian aja sudah. Lanjutin aja udah. Lanjutin. Jangan dengerin ini mah. Yang penting ngerti gitu. Iya, ngerti. Juga jenggot. Jadi jenggot itu kalau tipis wajib dibasuh sampai ke dalam. Tapi kalau tebal yang wajib dibasuh cuma bagian luar. Apa definisi tebal itu? Jadi definisi jenggot itu tebal kalau dilihat, misalkan jenggot itu dilihat dari bawah, kulitnya nggak kelihatan. Kalau kulit nggak kelihatan berarti tebal. Kalau kulitnya kelihatan berarti tipis. Kalau tipis wajib dibasuh sampai ke dalam. Tapi kalau tebal bagian dalam tidak wajib dibasuh, tapi sunnah.
وقل عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك. Ketika membasuh wajah itu dianjurkan membaca doa kata Imam Ghazali, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik. Ya Allah, putihkanlah wajahmu dengan cahayamu di hari wajah-wajah kekasihmu pada pati. Wala tusawwid wajhi bidulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu di hari ketika wajah musuh-musuhmu pada hitam. Jadi di samping membasuh wajah, ini juga membaca doa. Ini kalau diamalkan cepat jadi wali. Insyaallah. Jadi setiap perbuatan sekecil apapun, ini oleh Imam Ghazali kita diajarkan membaca doa. Ini harus ditulis, ini ketika wudu harus ada papannya. Doanya banyak betul. Doanya banyak. Mau basuh tangan, baca doa. Tapi umur baca doa. Ya, tapi kalau wali-wali baru namanya kan kayak saya bisa 2 jam loh ya, ngambil foto aja itu. Makanya apalagi wali murid ya. Ulama itu Ada sebagian ulama ada yang wudunya beliau bukan karena was-was, karena memang mengamalkan doa-doa ini. Summa yursil Summa yursil dengan yumna Summa yusra ma'al fawgani ila ansyafil amdin karena kuliyatan bidina tapi sama wadi amdin. Jadi setelah membasuh wajah, membasuh kedua tangan kanan dan tangan kiri, itu juga disunahkan 3-3. Waqul inda ghusl yumna, ketika membasuh tangan kanan ini membaca doa Allahumma a'tini kitabi bi yaminil hasan hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku dan hisablah diriku dengan hisab yang ringan. Wa idza ghusl shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Ketika membasuh tangan kiri membaca doa, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada engkau memberikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Ini banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali yang kita melaksanakan wudu. Juga setelah membasuh kedua tangan mengusap kepala. Perbedaan membasuh dengan mengusap itu, kalau membasuh jadi tidak cukup tangan itu basah. Misalkan membasuh wajah, tidak cukup tangan dibasuh kemudian diusap-usap. Nah ini tidak cukup, karena ini kategorinya usap, bukan membasuh. Kalau membasuh harus ada genangan air, misalkan di tangan atau airnya dari keran langsung ke wajah, itu namanya membasuh. Jadi kalau sudah ada genangan air walaupun sedikit di tangan itu disiramkan ke wajah kemudian diusap diratakan, itu cukup. Tapi kalau cuma tangannya dibasahi kemudian diusapkan ke wajah, ini tidak cukup, karena itu musab. Beda dengan kepala. Kalau kepala itu cukup dengan diusap. Kepala itu cukup dengan diusap. Cara ngusapnya, kalau yang di kitab ini dijelaskan, jadi jempol itu ada di sini. Jempol ada di sini, kemudian seperti ini. Perbedaan kepala yang ada rambutnya dengan yang tidak ada rambutnya beda cara mengusapnya. Kalau kepala yang ada rambutnya itu diusap sekali. Kalau yang ada rambutnya 2 kali.
pulang pergi kalau yang ada rambutnya. Tapi kalau yang tidak ada rambutnya cukup ke belakang saja, tidak dianjurkan ke depan karena tidak ada rambutnya. Sau'ib ya, diratakan ya. Ya, diratakan. Kalau mazhab Malik itu wajib membasuh seluruh kepala, itu wajib. Kalau mazhab Malik, kalau mazhab Imam Syafi'i cukup satu lembar rambut, cukup satu helai rambut, cukup. Kemudian membaca doa, Allahumma washini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluka. Ya Allah, tutuplah diriku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah keberkahan kepadaku dan berilah diriku naungan di bawah arasmu di hari tidak ada naungan kecuali naungan darimu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku disentuh oleh api neraka. Selanjutnya setelah mengusap kepala itu membasuh telinga, mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Itu posisi tangan. Kalau mengusap telinga itu telunjuknya itu ada di lubang, kemudian jempolnya ada di belakang telinga, seperti ini. Ini diputar terus seperti itu. Jadi bukan gini-gini, bukan. Kadang ada orang berwudu gini-gini. Ya bukan batal, tidak batal. Sunnah ya. Pernah ada seseorang, ini teman saya cerita, isi pengajian menerangkan ada orang berwudu seperti ini batal. Padahal jangankan seperti ini, nggak diapa-apain telinga itu nggak batal, karena ini nggak wajib. Yang wajib itu kepala. Jangankan cuma begini, walaupun nggak diapa-apain tetap sah. Ada teman saya menyampaikan ke saya, ada nanya, karena pernah hadir suatu acara, ada salah satu ustadz kata dia itu menerangkan orang yang berwudu seperti ini itu gak sah. Mungkin keselip ini. Kemudian membaca doa ketika mengusap telinga, membaca doa Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmini min nabil jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang mendengarkan ucapan atau perintah yang patuh, kemudian mengikuti perintah tersebut, dan perdengarkanlah kepadaku panggilan surga dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang taat kepada Allah di dalam surga. Nah, setelah mengusap telinga ini dianjurkan mengusap leher. Dulu saya itu masih kecil pernah, tapi sampai sekarang nggak pernah tahu keterangan di kitab. Cuman orang tua itu yang sering ngomong kalau wudu ngusap leher itu menyebabkan orang tidak gampang lupa. Wallahu a'lam, ini dapat keterangan dari mana sampai sekarang saya belum tahu. Cuman sering dengar seperti itu. Sering dengar orang-orang tua itu kalau ngajarin, termasuk orang tua saya dulu itu kalau wudu jangan lupa ngusap leher biar gak gampang lupa. Tapi saya nggak tahu di keterangan di kitab itu sampai sekarang nggak tahu, nggak pernah
nggak pernah dengar keterangan dari kiai atau ustaz, atau baca di kitab nggak pernah dengar. Cuma orang-orang tua itu Masalah lupanya itu. Masalah tak lupa. biar gak gampang lupa kan. Kalau sampai dan membaca doa Allahumma fukka raqabati minan nar. Wa'udzu bika min as-salasi wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari sentuhan api neraka, dan aku berlindung kepadamu dari belenggu. Kenapa yang disebutkan itu leher? Berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah di leherku dari sentuhan api neraka. Kok leher aja yang didoakan terlepas dari sentuhan api neraka? Ada sebagian ulama mengatakan, sebagian kiai pernah saya mendengarkan penjelasannya, kenapa yang disebut itu leher? Karena ada keterangan yang menjelaskan, oh, sebagian orang itu kalau dilempar di neraka, ke neraka itu dipegang lehernya, kayak kucing, nempel kucing dilempar seperti itu. Ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi kalau mau ngangkat kucing kan dipegang lehernya. Jadi ada keterangan sebagian orang itu dilempar ke neraka, lehernya yang ditarik. Makanya doa ini, bebaskanlah leherku disentuh api neraka. Jadi kalau lehernya sudah bebas, maka seluruh badan bebas semua. Bukan lehernya yang bebas, yang lainnya buruk-buruk. Syuting. Tinggal sedikit. Sembang sirri tilakal yumna sembang yusra ma'al-gabain wa khalil min sirri bikin sirri yusra asyabi ari tilakal yumna mubtadi'an bikin sirriha hatta taktima bikin sirri yusra wa tilakal asyabi min asfal. Nah, kemudian membasuh kedua kaki. Ketika membasuh kedua kaki kanan kiri, itu disunnahkan jari-jari kaki ini disela-selai dengan menggunakan kelingking tangan kiri, diurut dari kelingking kaki kanan sampai kelingking kaki kiri. Kalau kita praktekkan tangan kanan, tapi jarang orang mengamalkannya. Jadi setelah dibasuh itu kaki, misalkan dibasuh kaki kanan kiri sudah. Ini disunnahkan disela-selai pakai jari kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan. Oh, harus dari bawah ya, Pak? Bukan dari atas, tapi dari bawah. Enggak dari atas. Min asfal. Itu benar tadi Ustaz. Hah? Benar tadi dari atas. Dari sini dia. Sini. Min asfal. Iya, sini. Oh, dari atas. Iya, dari sini. Dari sini. Dia ada juga di keterangan di kitab Kalau di sini dari bawah. dari bawah. Itu min asfal. Kalau ini dari Sirus Salikin dia. Dia kitab Melayu juga ada tuh. Ini ai asfalir rijlain, dari bagian bawahnya kedua kaki. Itu repot kan gitu, untuk dibawa gitu. Enggak maksudnya Kalau saya kan yang ikutin aja yang ada di sana. Kalau yang di sini dianjurkan dari bawah. Kemudian membaca doa Allahumma tsabbit qadami 'ala shiratil mustaqim. Tapi kalau posisi itu juga enak. Ketika membasuh kaki bagian kanan, Kalau tempat wudhunya ada. berdoa, ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas jembatan Shirat. Ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala shirati fil nari yauma tazil aqdamul munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tergelincirnya kakiku atas jembatan Shirat, tergelincir ke dalam api neraka, di mana kaki orang-orang munafik pada tergelincir.
Jadi warfa ilma ila ansafis sakoin wara itirol serasan fi jami'al alik. Jadi ketika membasuh kaki itu dianjurkan separuh betis ke bawah, itu yang dibasuh. Jangan terlalu tinggi ngangkatnya, takutnya auratnya kelihatan kalau ada orang lain. Itu dianjurkan dibasuh 3 kali. Jadi membasuh anggota wudhu itu dari awal wajah, tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, mengusap leher, kemudian membasuh kaki. Wajibnya itu sekali, yang wajib itu sekali, tapi sunnahnya 3 kali. Kecuali mengusap telinga dan leher. Mengusap telinga dan leher itu tidak wajib. Mungkin itu cukup dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Rabbana fa'alna ma'abatana rabbi alim baridati al-fa'ala bifatihina fatihana wa qarabatina lana fi dinina Allah rabbana tulabina sanazal alaihi sallallahu alaihi wa sallam rasulina Muhammadin wa rasulina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal Allahu minkum inna wa taqabbal